Kalau dengan putri saya Rizky Aulia Wardani dengan mahar mobil Pajero, uang sebesar 1 miliar dan seperangkat alat-alat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Rizky Aulia Wardani dengan mas kawin tersebut bayar tunai. Gimana Pak Saksi? Sah. Alhamdulillah. Mas, gak nyangka ya kita udah sampai nikah kayak gini. Aku kira dulu kamu tuh cuma main-main tau. Enggak lah, bukan orang yang mendapat dijanji. Ya udah, iya deh. Sekarang kita jalan-jalan yuk. Iya. Assalamualaikum. Gimana rasanya? Capek banget ya? Aku bikinin es teh. Aku boleh ngomong sesuatu nggak? Uang bulanan kita kan udah nggak ada lagi kan? Boleh nggak aku minta uang buat beli bahan makan? Alah, uang terus bisa iman gak sih? Bulan kemarin lagi kan belum mas kasih. Aku nggak tahu lagi mau dapat uang dari mana. Bisa sih, sama dengan baikmu. Pulang kerja, marah-marahin. Kan aku nggak marah, kan aku udah ngobrol baik-baik sama kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa ya Mbak? Apa benar ini rumahnya Bapak Fadli? Ya, benar. Ada apa ya Mbak? Saya dari bank. Ini kemarin suami ibu Ya. Gimana Mbak? gini Bu, kan kemarin suami ibu itu ikut pinjam online judi gitu. Terus ini punya hutang di bank 50 juta. Nah, jadi kedatangan saya ke sini tuh mau menagih hutang itu karena udah di luar perjanjian. Hutangnya dari kapan Mbak? Kalau boleh tahu. Udah dari bulan lalu. Nah, ini saya mau menariknya. Sebentar ya Mbak, saya tanyakan ke Fadli dulu. Ya. Mas, maksud kamu hutang 50 juta itu buat apa? Kamu apa sih? Kehidupan kita sehari-hari lah. Kehidupan kita sehari-hari. Uang bulanan udah habis. Bahan makanan juga udah habis. Mana uang kami? 50 juta itu buat apa? Pasti kamu gak tahu diri. Dia nggak tahu diri dari mana, Mas. Bisa game-nya di dulu nggak sih? 50 juta buat apa? Kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan kita sehari-hari. Uang bulanan udah habis. Katanya di sini ada pasar baru nggak sih? Pasti bahagia banget. Tolong. Kamu dengar suara yang minta tolong nggak sih ya? Ayo yuk kita ke sana. Aku panggil Pak RT dia ya. Melahir. Pak RT. Di tetangga ada yang KDRT. Apa? KDRT? Iya. Bentar, aku telepon polisi dulu. Oke.
Halo, Assalamualaikum. Ada yang bisa kami bantu? Di mana lokasinya? Ya udah, saya akan segera ke TKP sekarang. Apa ini? Eh. Apa ini? Ya. Ada apa ini? Masih bertanya salahmu apa? Ini barang bukti yang telah kami temukan. Barang apa? Aku tidak tahu apa barangnya. Ini apa ini? Tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Hawi memeriksa dan menghadiri perkara tindak pidana KDRT dengan terdakwa Fadli Misbahul Umami pada hari Jumat 18 Oktober 2024. Tata tertib menghadiri persidangan. 1. Sebelum sidang dimulai, panitera, jaksa, pengacara, para pihak dan pengunjung sidang duduk di tempat masing-masing dalam ruang sidang. 2. Pada saat hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir di ruang sidang untuk berdiri menghormati hakim. 3. Setiap orang di dalam ruang sidang wajib menunjukkan sikap sopan dan tertib. 4. Hadirin dilarang makan, minum, merokok atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. 5. Ketua Majelis Hakim memimpin pemeriksaan dan menjaga tata tertib di persidangan. Majelis Hakim dipersilahkan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Dua aku lagi. Ya. Untuk terdakwa, silahkan memasuki ruang sidang. Baiklah, acara sidang pada hari ini siap kita mulai. Silakan. Baik, sidang hari ini saya buka. Baiklah, saya akan memuliakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat dalam BAP. Nama saudara Fadli Misbahul Umami. Tempat tanggal lahir Ngawi 1 Januari 1997. Umur 27. Jenis kelamin laki-laki. Kewarganegaraan Indonesia. Alamat Perumahan Kesawarejo, Kecamatan Geleng, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Agama Islam. Pekerjaan pegawai pabrik. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat baik dalam jasmani maupun rohani dan siap mengikuti sidang hari ini? Siap, ya. Saudara terdakwa, saudara melakukan tindak pidana KDRT dan penganiayaan dengan pemberatan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23
tahun 2004 dan pasal 351 tahun. Habis ayat 1, apakah saat ini saudara didampingi oleh pengacara saudara? Siap yang mulia, saya didampingi oleh pengacara saya, saudara Dipanggil Saudara Bayu. Saudara pengacara hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Jika ada, mohon ditunjukkan. Baiklah. Baiklah, kepada jaksa penuntut hukum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Siap yang mulia. Baiklah, silakan dibacakan saudari penuntut hukum. Izin yang mulia, kami dari pengacara saudari korban yang menyatakan bahwa di sini korban mengalami luka atas pukulan yang dilakukan oleh suami korban karena masalah ekonomi yang menurun dan hutang sebesar 50 juta riba. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut hukum? Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan? Apakah pengacara hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Baik, karena pengacara tidak mengajukan eksepsi, maka sidang ini dilanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti kepada jaksa hukum. Apakah telah siap dengan barang buktinya? Siap yang mulia. Baik, selanjutnya dipersilakan untuk menyampaikan barang buktinya. Saudari saksi, apakah ada kesaksian yang ingin dijelaskan untuk memperkuat bukti? Tidak yang mulia. Baik, saudara terdakwa, silakan duduk di samping pengacara hukum. Saksi, silakan masuk ke ruang persidangan, duduk di tempat yang telah disediakan. Saksi, jelaskan apa yang kamu lihat sebenarnya. Izin berbicara yang mulia. Saya akan menjelaskan peristiwa bersangkutan kepada si pelaku dan si korban. Pelaku memiliki hutang korban, lalu si korban marah kepada pelaku. Setelah itu, pelaku memukul dan menampar si korban sampai tak sadarkan diri. Selanjutnya, kepada pengacara hukum terdakwa, apakah ada saksi yang ingin dihadirkan untuk menginginkan terdakwa? Baik, untuk saksi dipersilakan kembali ke tempat semula. Baiklah, sidang dilanjutkan dengan memeriksa terdakwa. Kepada terdakwa dipersilakan mengambil tempat di depan. Apakah sebelumnya saudara pernah melakukan penganiayaan? Saudara pengacara hukum, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan untuk terdakwa? Baiklah, kepada terdakwa silakan duduk kembali sambil pengacara hukum. Kemudian ibu korban silakan memasuki ruangan. Kepada saudari jaksa penuntut hukum, apakah siap membacakan tuntutannya pada sidang hari ini? Siap yang mulia. Silahkan dibacakan. Izin yang mulia. Di beberapa bagian tubuh terdapat luka bisul yang seringkali dilakukan tersangka terhadap korban. Korban bersaksi bahwa terkadang mendapatkan kekerasan dari pelaku tanpa alasan yang jelas. Maka di sini kami menuntut agar tersangka mendapat pidana sebesar 15 tahun penjara. Terima kasih. Demikian tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut hukum.
kepada terdakwa, apakah saudara yang akan mengajukan pembelaan atas tuntutannya? Ya, baik yang mulia. Saya akan mengajukan eksepsi atas nama terdakwa Fadli Ismail Mami sebagaimana dalam tuntutan yang diberikan. Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang PKDRT berlaku jika dalam hal ini perbuatan kekerasan itu mengakibatkan pertama, proses menyebutnya pelaku dipidana penjara selama 15 tahun atau denda paling banyak 5 juta rupiah. Kedua, proses menyebabkan jatuh sakit atau luka berat atau pelaku dipidana penjara selama 10 tahun atau denda sebanyak 30 juta rupiah. Kami sebagai pengacara terdakwa meminta kerugian hukuman sebagai terdakwa sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Silakan. Saya menangkal dari pernyataan pengacara tersangka bahwa tidak ada luka. Hidup saya adalah luka bukti kekerasan dan pelaku juga adalah bukti pengacara saya. Baik, bagaimana? Izin itu yang mulia. Silakan. Coba tolong perlihatkan lukanya. Silakan berdiri untuk memperlihatkan lukanya. Izin yang mulia. Luka tersebut kami anggap tidak terlalu berat dan tidak sepadan dengan hukuman yang diberikan pada terdakwa. Baik, para hadirin, sidang ini dijeda sementara untuk menunggu keputusan hakim. Baik, keputusan hakim telah kami putuskan. Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang PKDRT menyatakan setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A dipidana dan dipenjara selama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Dengan pembacaan keputusan hakim, maka sidang hari ini telah berakhir. Majelis hakim dipersilakan untuk meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk meninggalkan ruangan. Dime tu verdad, me digo lo que estás pasando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo, pero lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando, por la calle gritando. Eso me está matando, oh no. Te estaba buscando, por la calle gritando. Malah panco. Suwi mentel.